Selamat pagi keluarga damai, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Keluarga damai, pernahkah Bapak Ibu, Saudara merasa tidak bisa berdoa? Atau mengalami masa di mana Bapak Ibu, Saudara tidak bisa berdoa dan kehabisan kata-kata, tidak tahu apa yang mau disampaikan kepada Tuhan dalam doa? Hari ini kita akan menemukan jawabannya melalui merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Roh Kudus berdoa untuk kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 18-30. Namun kita akan fokus pada dua ayat, yaitu ayat 26 dan 27, yang demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Keluarga damai, Roma 8 ayat 18-30 mengungkapkan tentang penderitaan yang dialami oleh semua makhluk hidup. Semua manusia termasuk anak-anak Tuhan. Penderitaan itu bisa dalam bentuk penyakit, kesengsaraan, kekecewaan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, dan kesusahan dalam berbagai bentuk yang lain. Di tengah pergumulan penderitaan, kecenderungan manusia adalah mengeluh, mengharapkan pertolongan dan kelepasan. Melalui kitab Roma 8 ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Allah, kita meyakini bahwa kita memiliki pengharapan akan mendapat pertolongan dari Bapa di surga. Oleh karena itu, di dalam kesesakan yang kita alami, yang bisa kita lakukan adalah berdoa, mengungkapkan segala pergumulan kita kepada Allah. Namun, ada kalanya kita merasa putus asa, menantikan pertolongan yang tak kunjung tiba. Akibatnya, kita tidak lagi bisa berdoa, atau tidak tahu apa yang harus dikatakan, atau kita kehabisan kata-kata. Melalui bacaan kita hari ini, dua ayat yang sudah kita baca, sebagai anak-anak Allah kita memiliki pengharapan, yaitu ada Roh Kudus yang menolong kita berdoa. Ada tiga hal yang perlu kita cermati dalam kegiatan Roh Kudus menolong kita berdoa. Yang pertama, anak Tuhan memiliki dua pengantara ilahi, yaitu Kristus berdoa bagi orang percaya di dalam surga, dan Roh Kudus berdoa di dalam orang percaya di bumi. Yang kedua, dengan keluhan-keluhan yang mungkin sekali menunjuk bahwa Roh berdoa bersamaan dengan keluhan orang percaya. Keluhan ini terjadi di dalam hati orang percaya. Ketiga, keinginan dan kerinduan rohani orang percaya bersumber pada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Roh Kudus sendiri juga mengeluh, mendesah, dan menderita di dalam kita. Roh Kudus mendambakan hari akhir penebusan. Dia memohon kepada Bapa untuk keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah. Melalui bacaan ini ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, peran Roh Kudus adalah
penolong kita dalam berdoa. Ketika dalam kesesakan kita mungkin kehabisan kata-kata, atau kita berdoa seperti orang yang ngomel, Roh Kudus tahu perasaan kita, isi hati kita. Karena itu Ia menolong kita, Ia juga berdoa untuk kita. Yang kedua, Roh Kudus menerjemahkan doa kita, sehingga Allah mengerti apa yang ada di dalam isi hati kita. Sekalipun dalam kesesakan, saat berdoa, bahasa kita tidak karuan, tidak dimengerti oleh orang lain. Namun Roh Kudus menjadi penerjemah kita dalam berdoa. Keluarga damai, hari ini kita diingatkan kembali. Ketika kita tidak lagi bisa berdoa, kehabisan kata-kata, ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Karena itu mari kita terus berdoa semampu kita, berlutut di bawah kaki salib Kristus, berbicara meskipun kita belum tahu sampai kapan. Dan jangan pernah berpikir untuk mutung, tidak lagi mau berdoa. Karena sebagai anak-anak Allah kita diingatkan ada pengharapan ketika kita berdoa. Roma 12 ayat 12 menuliskan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 13. Dan Mazmur 145 ayat 18 menuliskan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Karena itu, teruslah berdoa. Dan pada akhirnya, kita akan bisa dengan yakin mengatakan, seperti yang tertulis di ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari teruslah berdoa, berharap kepada Allah. Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus berdoa di dalam kesesakan, penderitaan, pergumulan hidup kami. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang siap untuk menolong dan berdoa bagi kami. Roh Kudus yang juga menerjemahkan setiap kata-kata yang mungkin tidak terucapkan, yang tidak dimengerti oleh orang lain. Roh Kuduslah yang menerjemahkannya, sehingga kami boleh memperoleh kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah kami terus hanya berpegang kepada firman-Mu, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk terus berdoa di dalam pergumulan hidup kami. Kami akan melewati hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang menopang kami, menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.